kasih disampaikan selanjutnya yaitu pemaparan proposal tesis yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh saudara kami Mas Kusairi kepada waktu 4 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Abdul Mufiz sebagai penguji, yang kami hormati Dr. Hajjah Siti Rodiyah sebagai pembimbing 1, yang kami hormati Dr. Imron Fauzi sebagai pembimbing 2, serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji, kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja. Judul penelitian kami ini adalah Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Kuantitas Peserta Didik di MTS Miftahul Ulum Al-Azizah Sumber Baru Jember. Itu judul kami. Sedangkan konteks penelitian yang kami tulis di sini, kalau dilihat secara sepintas mungkin itu biasa-biasa saja, akan tetapi di dalamnya itu penuh dengan kejutan-kejutan. Insya Allah mungkin seperti itu. Secara singkat saya jelaskan begini. Kenapa hal ini sangat penting ya? Karena MTS Miftahul Ulum Al-Azizah ini adalah MTS yang berdiri pada tahun 2017. Nah, MTS yang baru berdiri pada tahun 2017. Sekarang tahun 2022 peserta didiknya itu menjadi peserta didik yang terbesar di Kecamatan Sumber Baru. Nah, makanya peneliti itu sangat tertarik untuk meneliti hal ini. Lembaga yang baru berdiri tahun 2017 tapi peserta didiknya sangat luar biasa. Sementara banyak lembaga pendidikan di sekeliling itu berdiri jauh sebelumnya, akan tetapi jumlah peserta didiknya itu masih boleh dikatakan minim. Oleh karena itu peneliti itu sangat tertarik untuk meneliti hal ini. Tentu yang paling memiliki ikatan dengan masyarakat itu adalah humas, karena humas ini kaitannya dengan masyarakat. Dengan peserta didik yang banyak, maka hal ini menunjukkan bahwasanya manajemen humas yang ada di lembaga tersebut sangat baik. Oleh karena itu, nanti ketika sudah ada penelitian, peneliti akan memaparkan ke khalayak umum, mungkin bisa ditiru oleh lembaga-lembaga dengan peserta didik yang minim. Karena terus terang saja, peserta didik itu menjadi ujung tombak dari proses kegiatan belajar. Karena dana itu sekarang itu bisa didapat dari banyaknya peserta didik. Peserta didik minim, maka dana juga minim. Kenapa? Lembaga pendidikan itu sekarang kan yang menjadi kekuatan utamanya adalah dana BOS, baik itu di Kemendikbud ataupun di Kemenak. Kalau di Kemenak
karena kebetulan saya adalah seorang pengajar di Kemenag, maka sedikit banyak saya tahu. Kalau di Kemenag itu satu murid kalau di FA itu nilainya 1.500. Bayangkan kalau seperti di MTS Bangun Maladiza ini 599 siswa. Bayangkan, makanya sangat penting peserta didik itu harus meningkat, dalam arti harus memiliki kuantitas yang banyak. Makanya peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal itu. Itu kaitannya dengan konteks penelitian yang ada di tesis ini. Sedangkan landasan-landasan yang menjadi dasar dari penelitian ini ada landasan religius. Kami bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di sini ya, surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada lagi itu ayat kaitannya dengan hubungan masyarakat, surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu ayat Quran surat An-Nisa ayat 36. Ada lagi di sini hadis yang disampaikan oleh Khalid bin Yahya dari Sufyan. Di sini Nabi bersabda, innal mu'minina bil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabahu. Sahih Bukhari, halaman Sahih Bukhari, hadis yang ke-459. Ini landasan yuridis, landasan religius yang menjadikan landasan dalam proposal ini. Sedangkan ada lagi di sini penulis mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis yang kami paparkan di sini adalah dalam peraturan Menteri Kebudayaan, dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah bab 2 pasal 10.2. Ini landasan yuridis yang menjadi landasan dalam penulisan ini. Selanjutnya mengenai fokus penelitian. Fokus penelitian yang disajikan dalam proposal tesis ini adalah yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen humas internal dan eksternal dalam meningkatkan kuantitas peserta didik di MTS Al-Ulum Al-Azizah. Jadi itu fokus yang pertama. Selanjutnya ada fokus yang kedua, bagaimana pengorganisasiannya. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaannya. Dan yang keempat adalah bagaimana evaluasi manajemen humas internal dan eksternal dalam meningkatkan kuantitas peserta didik di MTS Al-Ulum Al-Azizah Sumber Baru Jember. Itu adalah fokus. Intinya fokusnya itu ada planning, ada organizing, ada evaluating, ada evaluating. Kaitannya dengan manajemen humas dalam meningkatkan kuantitas peserta didik. Itu fokus dalam proposal tesis ini. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah yang pertama itu adalah merumuskan, karena ini tesis. Jadi ini merumuskan perencanaan manajemen humas, baik itu humas internal maupun humas eksternal, kaitannya dengan kuantitas peserta didik. Menganalisa pengorganisasian manajemen humas, baik itu internal maupun eksternal.
dan pelaksanaannya bagaimana, serta evaluasinya. Itu tujuan dari penelitian yang ada dalam tesis proposal tesis ini. Selanjutnya ya, ada di situ berbagai macam manfaat. Ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Kalau manfaat secara teoritis ini, tesis proposal nantinya tesis ini akan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk para pembaca. Sedangkan secara praktis ada bagi peneliti, ada bagi UNHAS, ada bagi lembaga, ada bagi masyarakat. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri mengenai manfaat dari proposal tesis ini. Selanjutnya di situ ada definisi istilah. Definisi istilah di sini ada definisi istilah. Definisi istilah ini ya, pertama adalah manajemen humas. Manajemen humas. Sebelum kita masuk kepada manajemen humas, kita itu harus tahu dulu apa itu arti dari kata manajemen. Manajemen itu adalah sebuah proses di mana di dalamnya itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, pengawasan, usaha-usaha para anggota dan pengguna sumber daya organisasinya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang memang telah ditetapkan. Sedangkan humas itu sendiri adalah unit, sebuah unit yang memang memiliki wewenang untuk menjalin hubungan yang baik antara lembaga dan pihak-pihak yang memang ada di luar lembaga, yaitu masyarakat luar. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya manajemen humas itu adalah suatu model atau gaya manajemen yang memang di dalamnya itu terdapat perencanaan, pengorganisasian serta komunikasi terhadap masyarakat dengan tujuan agar tujuan organisasi ataupun tujuan lembaga itu bisa tercapai. Itu mengenai manajemen humas. Yang selanjutnya ada kuantitas peserta didik. Kuantitas itu adalah banyaknya benda. Sedangkan peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Jadi dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwasanya kuantitas peserta didik itu adalah jumlah atau nilai yang bisa dihitung dengan pasti anggota masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya di lembaga pendidikan yang tersedia pada jalur atau jenjang pendidikan tertentu. Itu mengenai definisi istilah dalam proposal tesis ini. Selanjutnya masuk pada kajian teori. Pertama di sini penulis memaparkan ada 10 kajian teori, kajian terdahulu yang dipaparkan dalam proposal ini. Yang pertama di situ ada tesis ada penelitian ya, tesis yang dilakukan oleh Farhan pada tahun 2017 dengan judul Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Pesantren, di mana studi kasusnya itu di Lombok Timur. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Farhan ini ada beberapa hasil mengenai perencanaan program humas yang dilakukan di lembaga tersebut, yaitu pertama mengadakan rapat. Yang selanjutnya itu dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kerjasama, pendekatan keagamaan, pendekatan sosial ekonomi, ada lagi itu hubungan timbal balik dan respons positif dari masyarakat. Nah, itu hasil yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Farhan. Sedangkan kajian-kajian terdahulu teman-teman bisa melihatnya di makalahnya, di tulisan, di fotokopian yang telah kami sebarkan barusan.
Ada beberapa perbedaan dan persamaan yang telah penulis tulis. Yang mana perbedaan dan persamaan itu di situ, kalau yang pertama itu perbedaannya adalah kalau tesis yang dilakukan oleh Farhan itu, tesis ini fokusnya pada kuantitas peserta didik. Sementara pada perbedaannya itu, tesis yang dilakukan oleh Farhan ini fokusnya pada kuantitas peserta didik. Sama-sama pada kuantitas peserta didik kalau persamaannya ya. Kalau perbedaannya itu lebih pada lembaga pendidikan, lebih lembaga pendidikan secara umum. Tapi kalau di sini pendidikan pesantren kalau yang miliknya Farhan. Kalau miliknya saya ini di sini lembaga formal. Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang selanjutnya mungkin bisa dibaca oleh teman-teman karena waktunya ini singkat. Selanjutnya di situ ada kajian teori. Kajian teori di sini ada teori dari Elroy Blumenthal ya. Ada teori dari Elroy Blumenthal dalam bukunya The Practice of Public Relations. Nah, ini buku ini ada dalam bukunya Onom Jaja Effendi yang berjudul Human and Public Relations. Dalam arti penulis hanya mengutip dari buku yang miliknya Onom Jaja Effendi ini, di mana di situ dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan public relations ini, saya baca pakai bahasa Indonesia saja ya, takutnya teman-teman tidak paham. Seni membina pribadi seseorang hingga taraf yang memungkinkan ia mampu menghadapi keadaan darurat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bidang psikologi. Itu dari Elroy Blumenthal. Untuk yang lainnya sudah ditulis oleh saya di proposal ini. Selanjutnya kaitannya dengan metode penelitian. Metode penelitian yang penulis sajikan di sini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana di situ penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara perkusif. Sumber data yang digunakan di situ ada sumber data sekunder, ada sumber data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data di situ ada observasi, non partisipasi, wawancara, semi terstruktur, dan ada dokumentasi. Itu kaitannya dengan metode penelitian. Ada di situ lagi ada analisis data, di mana di situ menggunakan kondensasi data. Kondensasi data ini merujuk pada proses pemilihan, pengerucutan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data. Ada keabsahan data di situ menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Itu metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara ringkas ya, itu bisa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan dari dosen peneliti yaitu Profesor Dr. Muiz MM. Kepada beliau dan pemakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan
Yang pertama, saya sampaikan apresiasi kepada saudara Susairi yang pada hari ini sudah bisa tampil sebagai narasumber untuk proposal tesis sebagai langkah awal untuk penyelesaian studi di program magister pasca sarjana di mudah-mudahan langkah awal ini nanti berlanjut tidak terlalu lama. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja di Teologi NPD yang saya kira sudah banyak menceritakan, dan Bapak Dr. Ilmu Teologi NPD buat saudara-saudara yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas atensinya dalam proposal ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara Susairi bahwa tesis ini adalah karya monumental untuk magister yang tentunya norma-norma keilmiahannya harus dijaga. Yang secara teknis saja yang pertama, karena saudara ini meneliti di madrasah tahun dulu, tentunya Anda harus fokus pada madrasah. Apapun alasannya, sekolah dan madrasah ada perbedaan-perbedaan yang saya anggap prinsip. Karena madrasah itu sesungguhnya ya, sejatinya lebih unggul daripada sekolah. Ini perlu dipahami. Saya ini SD, SMP, SMA, sekolah. Nah, itu masa lalu saya. Saya lebih mengapresiasi madrasah. Di sini di halaman 1 aja saudara Susairi masih menganggap madrasah itu kelas 2. Itu kesan saya. Kenapa? Walaupun awal-awalnya sekolah atau madrasah, mestinya dan atau madrasah begitu. Tapi setelah itu keterlibatan hubungan masyarakat dengan sekolah. Kenapa bukan madrasah? Padahal saudara meneliti di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, di halaman 2 juga begitu. Antara di sekolah, dinya itu awalan atau kata depan? Itu menunjukkan tempat. Iya, awalan atau kawalan? Awalan. Kalau diminati, awalan atau kata depan? Coba lihat di halaman 2 biar nanti langsung dirubah. Jangan dibolak-balik. Di itu kata depan, diminati itu awalan. Yang dipisah itu bukan diminati, tapi di sekolah atau di madrasah. Ini yang disambung di sekolah, yang dipisah diminati. Terbalik. Itu katanya ada kejutan-kejutan. Itu namanya. Jangan terlalu tendensius ya. Biasa-biasa saja. Itu baru teknis. Belum pertanyaan-pertanyaan. Ceritanya dibantah ini. Itu semua di halaman 3 ada begitu di atas. Yang ketiga, biasanya kalau bahasa asing diketik mirip.
semua tetap tegak lurus. Kayak yang disebut semua. Ini kejutan juga ya. Oke, nggak usah baper. Pada konteks penelitian, karena ini case landasan-landasan yang penting adalah mulai dari landasan filosofis, kemudian landasan religius, landasan yuridis, landasan empirisnya. Saya ingin secara singkat masing-masing landasan itu apa ada di dalam konteks penelitian. Mulai dari filosofi humas dalam meningkatkan kualitas peserta hidup. Kira-kira filosofinya seperti apa? Sehingga ini merupakan sesuatu yang penting untuk berdarah teliti akan menjadi alur nalar penelitian saudara. Karena begini, ini landasan filosofisnya itu di halaman 5. Di halaman 5 di mana akhir-akhir ini banyak perkumpulan lembaga pendidikan. Itu bukan bahas filosofi itu apa sih? Filosofi ini apa ya? Semacam Jangan lihat saya kalau menjawab. Filosofi itu Satunya di mana di Madura. Madura. Kalau mahasiswa saya biasanya kalau menjawab tidak mau melihat saya, termasuk Pak Imron. Kecuali yang berani itu dua hajar roti ya. Saya bukan murid. Makanya berani. Tapi sekarang sudah jadi guru saya karena siapapun. Ayo, monggo mas. Santai aja, santai. Landasan filosofis itu landasan yang memang secara secara bisa dikatakan secara teori. Sebenarnya humanis. Ini saya kira nalar penelitian itu berangkat dari landasan filosofi, sehingga landasan religius, landasan yuridisnya mudah, saudara. Karena Anda tidak punya filosofi terhadap manajemen humas dalam peningkatan kualitas seperti itu. Kira-kira seperti apa? Ada nggak? Ada di sini saja. Tapi saya khawatir saudara menarasikan tapi tidak paham, sehingga menjadi verbalistik. Jadi landasan itu di mana di sini kan Di awal filosofi mesti di awal, mesti di awal. Cuma saya kepingin saudara mengartikulasikan. Banyak mahasiswa itu yang sudah mau magister tulisannya sendiri tidak bisa, tidak yakin, tidak persuasif. Sebenarnya salah benar itu akademisi itu tidak jadi masalah. Yang penting bisa secara persuasif menyampaikan apa yang menjadi konsep. Yang tidak boleh salah dan benar itu politisi, tapi boleh bohong. Iya, kalau akademisi itu boleh salah dan tidak benar, tapi harus jujur. Jujur, kalau salah ya dapat ilmu kalau dibenarkan. Ya. Ada Mas Husaini dibaca. ini halaman 2 kok. Ya. Halaman 2 di mana di situ akhir-akhir ini memang persaingan antar lembaga itu sangat sengit sekali.
Humas itu kan Kejutannya kok tambahan. jadi hakikat humas itu sebenarnya apa? Kan itu kalau filosofi. Kemudian hakikat peserta didik itu katakan tadi kalau semakin banyak jadi ada bos seperti begitu aja kan? Itu filsafat, logika. Logika itu kemudian pada kebaikan etika, pada kebenaran itu logika, pada keindahan itu estetika. Itu kalau ini logika Islam. Kemudian yang selanjutnya ya, dicatat aja karena ini baru proposal. Jadi juga tidak memberatkan kepada Ibu Dr. Hadja karena beliau itu kan hanya 20% sampai 80%. Jadi kalau Pak Imron dan Bu Hadja itu sibuk, Anda jangan terus. Ya, kalau menunggu beliau itu apa sih? Cuma beliau itu saya duluan kuliah daripada jenengan. Anda mungkin lebih pintar ya. Bagus kan hanya serta Anda. Itu harus ditanamkan bahwa Prof. Dr. Hadja, Dr. Imron itu tidak lebih pintar dari saya. Mereka itu lebih duluan. Tapi ingat pengalaman itu jangan disepelekan. Pengalaman itu bahaya juga. Yang selanjutnya ya, yang setiap Anda mengutip sesuatu, terutama di saya lihat di landasan religius, ayat baik itu Al-Baqarah 148 maupun An-Nisa ayat 36, Anda mengomentari hubungannya dengan judulnya dan bisa dielaborasi dalam arti dikembangkan dalam konteks penelitian saudara. Penafsiran itu boleh benar, boleh salah, tapi itu konsep Anda. Kan Anda yang mempertanggungjawabkan. Dan tidak takut salah dalam menafsirkan hubungannya dengan teks saudara. Seperti hadis, Anda berani dari perspektif Islam. Islam itu ditulis besar ya, di atas lah. Seperti ta'aruf itu bahasa apa? Bahasa Arab. Iya kan harus ditulis. Nih, sudah tahu. Jangan menguji. Tulis ngerti, tak dilakoni gitu. Setelah Anda kutip, nah ini Anda sudah berani mengatakan secara global bahwa hubungan sekolah dan atau masyarakat gitu ada. Karena bedanya masyarakat sama sekolah. Kalau madrasah mengarah pada keislaman. Kalau sekolah tidak, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 apa bedanya madrasah sama sekolah? Itu kitab ketiganya loh. MPI itu selain Quran hadis, kitab ketiganya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan kalau tidak paham itu bisa berdosa juga, dosa akademis. Ya. kalau madrasah itu kaitannya dengan Islam. Tidak bahasa akademisnya itu dengan harus care dengan itu, jangan bahasa menurut. Bahasa menurut itu tidak masuk dari kalau magisnya ini. Tapi bahasa akademis. Kalau bahasa akademis itu ada normanya, norma yuridis. Kalau sekolah satuan pendidikan, Satuan pendidikan yang memang tidak umum. Kalau madrasah satuan pendidikan berdiri keagamaan. Kalau bagus saya mesti jempol. Terhapus kesalahan kalau ya.
Nah, ini baru landasan empiris bahwa peneliti yang menulis propaganda meneliti kemudian dituangkan dalam bentuk, karena ini apa hasil penelitian kan nanti ya, bukan hasil penelitian. Nah, Anda meneliti sehingga teori itu hanya menjadi visual analisis terhadap temuan saudara. Esensi humas itu antara lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah dengan masyarakat kira-kira hubungan kerjasama. bagus terus. Hubungan kerjasama. Kalau sudah kerjasama, apa yang menjadi kata kunci? Ketercapaiannya Kata kuncinya mencari simpati. Setelah mencari simpati, apa yang Anda harapkan lagi? Saya sudah bersimpati. akan Menjadi pendukung. Setelah menjadi pendukung, akan menjadi bagian dari lembaga itu. Kalau sudah menjadi bagian dari lembaga itu, baru bekerja. Itu esensi daripada umat dengan rekanan. Oke. Kira-kira tabel ini apa? Apa gunanya saudara tampilkan? Di halaman 7. Itu hasil penelitian awal, di mana dari tahun 2017 sampai 2022-2023 itu kuantitas peserta didiknya di lembaga tersebut sangat besar. Makanya kami tampilkan. Besar dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada di sekitar itu kita. Sehingga saudara, apa yang Anda jadikan pintu masuk untuk menjadi fokus penelitian Anda? Kami akan Jangan saya gitu. Kami berarti saya masuk, enggak saya tidak masuk. Saya akan langsung datang ke lembaga tersebut. Enggak, itu fokus. Karena ada keunikan dalam arti ya ini merupakan kejutan ya bahwa lembaga swasta dan itu memang bisa dijadikan landasan empiris bahwa kenyataan di lapangan sekolah-sekolah yang negeri ini kan swasta negeri yang sudah jelas semuanya gratis, SPP-nya gratis, uang seragam gratis, tapi tidak diminati. Sementara madrasah SPP-nya agak berat, tidak ada seragam, tapi diminati. Itu terbukti. Saya punya banyak data juga. Sehingga saudara di sini melihat bahwa data perkembangan peserta didik yang ada di madrasah Sanawiyah di tahun Rumasia beberapa yang ingin saudara kami di sana bagaimana menjadi umat dilaksanakan. Apakah perkembangan peserta didik yang luar biasa ini dikarenakan manajemen umat pertama. Tertata rapi ini dalam konteks apa? Dalam konteks manajemen. Iya, dalam itu tertata rapi dalam konteks manajemen ya. Dalam arti konsep perencanaannya ya, pola pelaksanaannya dan model evaluasi. Itu termasuk apa dalam manajemen? Perencanaan. Wah,
termasuk fungsi. Fungsi manajemen 2 jempol. Oke, bagus. Saya minta ya, karena ini ada 4 fokus. Saya mau tanya dulu, manajemen itu apa? Proses yang memang di dalamnya itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi. Kalau penerapan manajemen itu harus ada begini ya. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, iptek sekarang ya. Kalau dulu cukup iptek, ternyata iptek itu tidak cukup, harus ada seni. Apa itu seni? Seni itu Estetika? gaya, Hah? gaya. Bukan gaya. Seni itu atau estetika itu tindakan yang di dalamnya memiliki indikator simetrik, proporsional, harmoni, dan sinkron. Jadi semua tindakan-tindakan itu harus memiliki seni dalam arti simetrik, proporsional, harmoni, dan sinkron. Karena banyak orang itu kenapa berbuat sesuatu itu tidak indah walaupun baik dan benar. Manajemen berusaha baik, benar, dan indah. Makanya disebut seni mengelola dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengarkan aja dulu, enak nanti ya. Tidak mungkin dua pembimbing Anda tidak mungkin Anda mau pergi. Jadi kalau proposal itu saya sok udah lagi, biar Anda cepat selesai. Dalam konteks seni mengelola pada fungsi manajemen, yang 4 itu bisa disederhanakan karena memang umpamanya ya, public relation itu cukup public relation planning dan public relation implementation. Hanya 2. Sehingga kalau saudara bicara tentang planning, itu sudah bicara tentang perencanaan dan pengorganisasian. Bicara tentang implementasi yang penting tetap dimulai menjadi pelaksanaan dan evaluasi. Jadi konsep perencanaan, pola pelaksanaan, dan model evaluasi. Silakan konsultasikan ya. Tidak usah 4. Kalau disertasi nanti bisa 5, bisa 4. Kalau tesis itu 3 cukup ya. Biar tidak banyak-banyak. Terus sehingga di mana ya di definisi istilah saya mohon operasionalnya seperti itu nanti. Jadi yang dimaksud manajemen humas adalah suatu seni mengelola, bukan gaya, bukan model, karena ini fungsi. Supaya fungsional, kan manajemen itu kan tata kelola. Tata kelola itu bagaimana supaya efektif, efisien adalah menggunakan seni. Artinya harus proporsional. Perencanaannya harus proporsional, pelaksanaannya harus proporsional, dan harus sinkron, harus harmoni. Paham maksudnya? Jadi, iptek itu pengetahuan teknologi dan seni. Kemudian kuantitas peserta didik. Kenapa bukan kata jumlah peserta didik? Padahal Anda kan nanti mungkin fokusnya pada rasionya, itu bagaimana yang ada di tabel.
tidak akan mengukur bagaimana kualitasnya. Artinya kalau kuantitas itu adalah jumlah yang terukur. Ayo, dijawab. Bahasa kuantitas itu lebih modern, Bukan gitu. modern, dan ini biasanya banyak dijumpai di banyak tesis kok. Ya, sulit Ya menemukan. tesis itu tidak semua benar kan, tergantung penguji. Kalau Bu Hajar Rodia kan teliti betul bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seperti saya yang hanya batas pintas, kira-kira tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Enggak, saya tanya kenapa bukan jumlah, kenapa harus kuantitas. Saya tidak menyatakan itu. Tapi jangan katakan kuantitas lebih modern gitu. Yang lebih modern kunci sih, lebih modern itu. Kalau kuantiti kan Dia kan belum modern, sama aja bukan. Terjemahan dari. Tapi kan kalau karena ini tesis ya, Anda berbicara, walaupun bicara tentang rasio jumlah, tapi Anda akan bicara yang bertambahnya jumlah akan berimplikasi lain terhadap pengembangan madrasah sadari yang itu jawabannya. Beda kalau hanya jumlah. Kadang-kadang jumlahnya besar, tapi tidak signifikan terhadap pengembangan madrasah. Tapi kuantitas ada komputasi. Karena terukur, paham sudah? Itu bahasanya. Kalau ditanya, ini saya bantu sampean. Karena mungkin nanti pada seminar hasil saya juga yang uji. Kalau nggak bisa jawab lagi, kalau saya tanya begitu lagi, berarti Anda tidak mengindahkan saran saya sebagai profesor. Berarti tidak kan? Bu Rodia sudah lagi. Didoakanlah. Sudah Pak Henry dari malam sudah. Kalau Pak Imron kan masih lama. Iya. Ya makanya masih lama. Kalau saya sudah tua, umur 60 baru profesor. Kalau Bu Rodia masih muda, 50-an, jadi masih berat. Ya. Sekarang kajian pustaka. Tidak usah pakai terlalu banyak ini ya, halaman 24. Diringkas saja itu ya. Bukan. Ini masih apa namanya? Masih penelitian terdahulu ya. Ada 10. Untuk apa saudara tulis ini? 10 ini. Untuk apa 10? Ditampilkan 10 penelitian ini untuk apa? agar referensi itu semakin banyak. Pak Imron, ini penelitian terdahulu untuk menambah referensi dari ini kejutan lagi. Apa jawaban yang singkat aja? Untuk apa ini? Kajian terdahulu ditampilkan 10 ini banyak halamannya, tapi penting karena harus ada. Pentingnya biar semakin banyak. Originalitas penelitian itu ditentukan oleh apa? Penelitian terdahulu. Sehingga posisi penelitian saudara sekarang ini berbeda dengan yang 10 ini. Jadi Anda terbebas dari itu mesti jawaban. Makanya dikasih apa? Diberi apa kira-kira? Komentar di bawah bahwa penelitian saya pada posisi yang berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga merupakan penelitian yang original.
Saya percaya sudah. Ini tidak ada undangnya begini. Ditambahin nanti undang ya. Enak kalau profesor yang ditunda. Apa? Ini saya lihat ini kajian teorinya, maaf ya. Ini kalau menulis buku bagus, lengkap. Tapi kalau untuk penelitian ini kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Teori itu fungsinya apa? Kalau kualitatif. Teori itu fungsinya agar penelitian tidak terlalu. Aduh, sampai ini kuliah MR, metode riset ya, kuliah kan? Udah. Jarang masuk, Bu Seri ya. Ini temennya. Udah mas saya Jarang masuk. Sering aktif Pak di kelas. Dia Aktif di kelas. jauh. Dosen penelitiannya siapa? Pak Hefni. Oh, jarang masuk kalau kayak karena dia pimpinan kan, dan memang dia punya apa ya? Saya tidak bicara itu. Rektor itu kan hanya jabatan, tapi komitmen itu tergantung karakter seseorang. Saya tidak pernah dari rektor, tapi saya rajin mengajar kayak Tuhan. Rajin. Saya 16 kali tatap muka hanya 1 kali karena ditugasi tidak hadir. Kalau Pak Hemi paling 3 kali masuk. pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Oh itu mahasiswa saya dan saya dari kantor tarbiyah 10 tahun saya tahu dosen-dosen yang malas dan yang berani. Paling keren itu kan. Saya tahu, saya berani mengatakan yang malas. Kenapa enggak? Karena prinsipnya Pak Hemi 1 kali masuk kualitasnya sama dengan 10 kali. Itu prinsipnya beliau. Kalau dia calon rektor, profesor itu kan hanya upaya-upaya bagaimana. Seperti saya dari profesor sebenarnya tidak punya ini ya, dia cuma nasib aja profesor. Tidak pernah saya ingin jadi profesor atau jadi profesor. Kalau sudah nasib kecelakaan kecil lah. Saya kan belum tentu bisa mempertanggungjawabkan, kan dosa. Kalau udah jadi profesor kan aman tidak. Jangan ketahui ini bahasa filsafat. Gini Mas, ya, karena ini jangan ini kayak buku. Kalau teori itu bagaimana teori yang ditampilkan yang relevan dengan fokus. Jadi saudara langsung aja bicara tentang bagaimana konsep perencanaan ya umat. Bisa saudara rekrut dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen humas itu adalah substansi daripada manajemen, sama dengan manajemen kurikulum, manajemen peserta didik dan pendidik, manajemen tenaga pendidikan, manajemen keuangan, pembiayaan dan semacamnya. Itu adalah substansi manajemen yang harus ada tata kelolanya. Tata kelola lewat fungsi manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan. Jadi Anda tampilkan ada bagaimana konsep perencanaan humas hubungannya dengan kualitas. Saya kira di buku-bukunya Pak Mohit ada itu manajemen humas itu ada. Kemudian bagaimana pelaksanaan manajemen humas ya akan bicara strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, kan gitu. Kemudian evaluasinya seperti apa.
Evaluasi pada tata kelola beda dengan evaluasi dalam proses. Jadi tata kelolanya itu bagaimana mengevaluasi biasanya. Nah, kalau bahasanya ada itu kontrol. Nah itu ada substansi manajemen di situ. Pengarahannya seperti apa? Ya, kalau perencanaannya kan mengidentifikasi masalahnya, ada studi kelayakan, visibility study. Karena tidak ujuk-ujuk dari 2017 sampai 2022 dari sekian langsung 599 kan. Itu suatu hal yang memang. Karena banyak juga madrasah ya yang tutup. Banyak juga di Sumber Baru ini. Sama dengan SD negeri di tempat saya itu siswanya hanya 25. Sementara madrasah ibtidaiyah baru 7 hari dibuka, pendaftarannya sudah 300. Padahal SPP-nya paling rendah 60.000 per bulan. Tanpa baju seragam. Di SD itu bebas SPP, baju seragam, buku-buku bebas semua. Pendaftarannya hanya 25. Negeri. Sementara swasta, putranya Bu Hajarodia tamatan itu sudah S2 selesai di Jogja di Mima Hafidin. Yang mengajar istrinya. Jangan usah saya tidak mau butuh itu dia. Saya kalau butuh itu. Tapi arahnya ke sana. Ya, jadi teorinya itu mas bisa direkrut dari skill-skillnya, tapi dikemas dalam bentuk akan menjawab fokus bagaimana. Tapi kalau begini, saudara kalau dalam paparan data nanti itu pada fokus apa? Anda akan memberi semacam afirmasi. Walaupun ini baru tesis, tapi tesis itu sudah harus pada teori-teori, mulai teori-teori, tidak hanya data empiris. Bahkan kalau sudah disertasi sudah harus ada novelty-nya, ada teori-teori baru. Ini bukan teori baru, tapi Anda akan mengkomporotir antara hasil temuan dengan teori yang saudara sampaikan pada fokus. Saya menghadap ke sini biar saudara juga paham. Paham saudara. Jadi nanti langsung aja dan setelah saudara ada grand teorinya ya sudah. Kemudian saudara mulai dari perencanaannya seperti apa semua itu. Tapi konteksnya pada kuantitas peserta ini. Ya. Karena ada juga saudara bahas di sini kan. Saya kira ini sudah ada berita tanda ya. Terima kasih kami sampaikan untuk selanjutnya yaitu pembicaraan dari dosen PDI 1 yaitu kepada Dr. Haja Siti Rodiah dari PDI. Kami persilakan. Dan kami hormati dan kami muliakan memuji yang kesuksesannya saudara Usairi yang terdiri dari muji utama yang kedua Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Muslim, muji dua sekaligus pendidik dua Bapak Dr. Imron Fauzi MPTI. Ini kurang beliau sudah dokter kok nggak ada dokternya yang geraknya. Orang isi di sistem nanti diperbaiki ya. Dari sifat. Sudah Dan sama Pak Kadin ya. Sistem informasinya.
Saudara Kusairi dan saudara moderator yang saya hormati, saudara supporter semuanya yang setia nih ya, banyak sekali. Persyaratannya 10 orang tapi ini lebih dari 10 orang. Ya, bagus, ini baru kali ini banyak yang datang ya. Setiap saat ini ya. Ya. Ada koordinator. Ya, terima kasih. Pak Kusari malah nggak datang. Iya. Kita nggak datang. Nakalan loh, Mbak. Iya. Kalau dulu saya di S3 itu pokoknya naik kadang UM kan persyaratannya harus 40 satu kelas sama di kelas. Kalau nggak 40 nggak bisa dimulai. Jadi janjian. Pokoknya naik kadang gak teko. Mumpun naik wayah deh ujian gak teko. Gak iso ujian. Gak wani banget kok Jember udah malam jam 12 itu berangkat. Itu komitmen di kelas dan yang di kelas juga. Di kelas kan harus ada tanda tangannya 10 kali apa 15 kali kalau di UM. Kalau nggak dapat dan itu kalau nggak ada orangnya nggak mau tanda tangan itu satu-satu misalnya nggak dikumpulkan dulu. Nek tetep gitu dihitung sama yang kuncinya. Kalau itu yang datang misalnya 30, 40 tapi yang poinnya lebih nggak mau. Makanya nggak boleh nakalan. Mana Pak, saya sudah selesai ujian besok nggak datang ya? Biasanya begitu. Oh, berarti enggak Pak Kusari aja, temannya juga ya, biasanya ya. Budaya berarti memang biasanya begitu ya. Oke, judulnya apa Pak Kusari? Mas dalam meningkatkan kuantitas PDB IMS sumber baru. Pura dia tanya dulu, Mas itu singkatannya dari Masyarakat. artinya apa? Usaha-usaha Umas itu sebuah unit yang memang tujuannya itu untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat, mana tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai, sedangkan masyarakat juga butuh terhadap lembaga pendidikan. Kalau dia tanya lagi sekarang. Kalau manajemen humas artinya apa? Kalau manajemen humas itu berarti bagaimana pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi dari unit yang memang telah disebutkan barusan itu aja. Manajemen humas adalah suatu seni, barusan bahasanya profesor, suatu seni. Seni mengelola. Seni mengelola yang mana di situ mengelola perencanaan, mengelola yang kaitannya dengan masyarakat. Kalau bisa kata-kata sebagai pembina loh ya. Manajemen gitu aja artinya pengelolaan. Ya, kalau manajemen humas berarti suatu proses yang mengelola yang berkaitan dengan fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi. Kalau itu pendidikan ya organisasi sekolah, organisasi pendidikan. Tapi kalau langsung khusus ya organisasi sekolah atau madrasah dengan publik dengan masyarakat. Masyarakatnya berupa apa? Berarti ini dengan organisasi apa coba masyarakatnya? Kalau internal coba. Kan ada humas internal, ada humas eksternal ya. Humas internalnya apa? Kalau yang internalnya itu kan di situ ada warga-warga masyarakat yang ada, warga-warga madrasah yang ada di dalam. Di mana? Kapan warga masyarakat di dalam? Di dalam sebuah organisasi itu kan ada warga internal, warga eksternal. Warga sekolah itu sama saja. Warga sekolah itu siswa, guru, karyawan, pak kebun, pak satpam, pimpinan gitu. Terus ada lagi satu organisasi yang berada di sekolah.
apa namanya? OSIS. Karena bisa bantu. Organisasi masyarakat yang ada di sekolah apa? Seperti komite. Nah, ya, komite madrasah itu yang itu berhubungan dengan humas internal. Nah, yang ke eksternal nanti yang sekolah dengan komite menjalin kerjasama dengan yang lain-lain itu. Misalnya kalau SMK itu tadi saya contohkan menjalin kerjasama dengan Budi dan industri. Nah ini kalau jurusan peternakan berarti berapanya siswanya di praktek magang deh, sing wong ilmu PT di mana diambil dari perikanan atau di dinas tenaga kerja, di dinas peternakan, di dinas yang lain-lain itu ada kaitannya dengan jurusan yang ada di lembaga sekolah. Itu namanya humas kerjasama, menjalin kerjasama itu. Ya, komite sekolah. Ya, komite sekolah itu organisasi masyarakat dalam arti wali murid itu loh Mas. Ya, kalau dulu BC3, kemudian sekarang menjadi komite sekolah. Ada lagi di atasnya komite sekolah yang itu dibentuk di kabupaten namanya apa? Soalnya memang Pak Murung. Kalau di kabupaten kan namanya Pak. Yang memperjuangkan hak-hak guru macam-macam itu namanya Dewan Pendidikan Kabupaten. Itu yang memperjuangkan tentang hak-hak guru dan lain-lain. Ya. Tahu dulu orang itu kalau memperjuangkan ya. Nah, wes. Kemudian berarti tanya. Tadi itu manajemen pendidikan. Terus ini nanti hasil datamu kalau itu menggunakan meningkatkan kuantitas, berarti tahun ini yang masuk sekolah berapa, peserta didik barunya berapa. Terus dengan sama mengadakan manajemen humas di sana, manajemen humas itu kan dengan menjalin kerjasama, sosialisasi, ini MTS ya. Berarti ini sosialisasi di SD, apa di madrasah-madrasah, dengan sosialisasi dan kerjasama dengan kepala MI, maka kemudian naik peserta didik barunya, misalnya di tahun 2021 itu berapa, kemudian di 2022 harus ada peningkatan. Karena enggak penelitiannya sama itu enggak berhasil, lebih menilai peningkatan ya. Tapi ya kemudian datanya mau manipulasi, mau meningkat, masih siji bolong meningkat, itu ya. ini betul ini. Ya berarti terus bilangnya begitu karena judulnya meningkatkan, harus ada data konkret real jumlahnya berapa, real jumlahnya berapa. Karena nek meningkat karena itu ada kaitannya dengan apa penelitian kuantitatif harus menunjukkan jumlah atau persentase. Iya, nah, gitu ya. Jadi tahun 2021 itu peserta didik barunya yang masuk berapa? 2002 yang masuk berapa? Itu nanti ya. Kecuali yang penelitiannya sama kok sampai melewati bulan Juni, berarti sama pakai yang 2022 sama 2023. Ya. Mau lama? Mau lama? Mau lama. Mau lulus cepat atau mau lulus lama? Kalau bisa sebulan depan dulu. Sebenarnya aja belum. Kecuali nek samane kok ke luar negeri itu, langsung dapat sertifikat langsung bisa ujian. Ya. Banyak sudah yang selesai. Banyak yang sudah selesai juga. Apa yang Jurnal. Jurnal ya. Kalau jurnalnya sudah apa tingkat 3 ya bisa langsung. Ya. Pakai paketa. Ya. Terus selanjutnya berarti yang tadi itu fungsi penelitian terdahulu itu satu untuk mengetahui kedudukannya penelitiannya sampai itu loh. Mau mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada, apa mau menemukan teori baru S3 ya, atau mau menguatkan hasil penelitian yang sudah ada, dan hasil penelitian terdahulu itu nanti dibuat untuk diskusi dan interpretasi di bab pembahasan, itu ya. Bukan untuk nambah referensi, bukan, ya. Kemudian selanjutnya penulisannya itu dibetulkan di penelitian terdahulu itu ya.
Masa tabel pesawat, tabel yang hasil penelitian nggak boleh pakai kontrol itu. Karya ilmiah harus pakai A, anaknya A1, anaknya 1A kecil, anaknya lagi 1 tutup bolong, anaknya lagi A tutup bolong. Tak kasih di sini ya. Kalau kok pakai kontrol, nggak boleh kalau PowerPoint boleh pakai kontrol, pakai kotak. Ya, nggak boleh ya. Gak suruh gantung, udah dua tak. Iya, kontrol, boleh kalau itu karyanya nggak boleh. Ya, saya dibetulkan. Kemudian berarti apa? Tanya satu lagi. Fungsi humas itu apa? Fungsi manajemen humas itu. Atau fungsi humas saja dulu. Bukan fungsi manajemen humas kan fungsinya ada perencanaan, pelaksanaan. Fungsi humas saja itu apa? Di sini ada banyak Ya, sebutkan banyak ngomong. Nah, ini pengertian dari Kalau dia tanya fungsinya bukan pengertiannya. Fungsi humas. Nah ya banyak itu boleh kan, jangan banyak ngaku-ngaku. Yang pertama itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi dengan pihak-pihak luar. Yang pertama, yang kedua agar ada penilaian yang berkaitan dengan organisasi. Karena tentunya organisasi itu ingin dinilai. Makanya di Unhas sendiri pun ada survei kepuasan kan seperti itu juga. Itu sama juga. Yang ketiga itu ada pemberi saran, memberi saran kepada pemimpin bagaimana cara-cara mengendalikan pendapat dan sebagainya. Jadi ya cukup juga saja. Oke. Tunjukkan daftar pustakanya sama yang berbahasa asing untuk belajar teori. Itu kan harus ada 10. Coba ada berapa punya tambah? Yang pertama itu di situ ada Edward F. Deroci. Tapi itu di buatnya itu jurnal itu. Kalau yang bahasa asing itu itu ada satu, ada Armstrong, ya. Ada ya. Handbook of Human Resources, Management Practice. Dua ada Bertrand dan Canfield, ya. 3 mana? 3 masa ada 10 ini kok membuat ini. Ini ada Elroy Blumenthal. ya, ada 3. Kemudian ada 4 itu Pokminan Johar itu. Bukan masih baru 3 ya. Masih 3 kurang, Rex Herlow. Mana ada Rex Herlow? The Public Relations Handbook. Baik, Herlow di Indonesia kok nggak ada. Halaman 65 ada. Oh, Rik itu nek itu kan macamnya I toh, Rai itu nek I baru dibaca I. Kayak dibaca I. Ya udah nanti kita bayar. Yang berkaitan dengan itunya, berkaitan dengan manajemen humasnya, iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan untuk selanjutnya yaitu saran dan kritik Ujian, jangan dari dosen bimbing 2 yaitu Dr. Imran Fauzi kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di Dr. Jatulis penguji 1 atau penguji 1 itu aja seperti Rodia calon profesor sudah turun. Pak Kusairi selamat ya telah melalui tahap seminar besar ya. Sukses. Senang ya.
Mary ini harus banyak bersyukur ya, diuji ya. Beliau tadi suhunya suhu, ya. Dosennya dosen, gitu. Dosen superpower. Super power. Oke, saya dialog langsung teknis ya, teknis yang mungkin belum dibahas atau yang kurang sinkron sebenarnya ketika saya baca seluruhan saya baca ya. Pertama tentang fokus yang paling penting. Fokus itu pada proses bimbingan berubah-ubah ya. Terus endingnya ketika seminar proposal jadi 4. Kenapa Pak? Kemarin Mengikuti konsultasi dengan Oke, gak apa-apa. Jadi kayak apapun fokusnya itu boleh, asalkan ada dasarnya lah. Dasarnya waktu saya di perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi itu teorinya siapa? Masa coba teori itu apa? Teori apa coba? Teori wajar. Coba planning, artinya perencanaan, organizing, pengorganisasian, equating. pelaksanaan. Nggak ada, coba dicek. Equating itu artinya bukan pelaksanaan. Action. Bukan. Equating itu artinya pengarahan atau penggerakkan. Ya. Atau kata lainnya itu ketika pemimpin menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, bukan pelaksanaan artinya. Lalu itu pelaksanaan. Controlling itu artinya evaluasi. Controlling itu apa? Mengontrol. Pengendalian ya, bukan evaluasi. Pengendalian lebih luas dari evaluasi. Yang paling sempit pengukuran, penilaian, evaluasi, dan yang paling luas adalah pengendalian. Controlling itu paling lebih luas lagi, bukan evaluasi kalau ini. Terus, oke teorinya dosen teori ya, tapi di dalamnya tidak ada. Teorinya, kajian Saya lihat teorinya itu ada. di halaman 43. Manajemennya bukan fungsi menurut teori kok, menurut siapa itu? Kalau saya lihat rujukannya menurut Gakir nggak ada. Gakir itu merujuk Kuhn O'Donnell yang di sini tidak ada. Ya, Kuhn itu menyebutkan ada 5 yang pernah sebutkan kan planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Itu menurut Kuhn O'Donnell yang dirujuk oleh Gakir. Tidak ada teorinya Gakir. Ini aja beda 5, di situ 4. Ya kan? Kasih skor. Yang mana yang dipakai? Yang pas saja. Ya Pak. Teorinya tidak ada. Karena nggak ada nggak paham, ya kan? Teori itu nggak apa ya seperti itu sebenarnya, luas sekali pembahasan teori itu. Ya, ini sebenarnya gini loh, termasuk yang lain. Teori manajemen itu banyak, teori, Kuhn O'Donnell, Stoner, macam-macam ya. Ada yang mengatakan 3, Gulik, ada yang mengatakan 4, ada yang 5, ada yang 6, 7. Yang sama semua tokoh itu adalah planning. Planning semuanya sama. Organizing, ya semuanya sama. Organizing semua. Nah, yang beda itu di pelaksanaan itu. Ada yang menyebutkan equating sama organizing, staffing. Ya. Nah, kalau Kuhn itu disebut organizing, staffing, leading jadikan satu. SDM ya, pembagian tugas, job description macam-macam itu di staffing. Itu Kuhn. Kalau Terry 4 PWC. Kalau Gulik malah ada 6. Gulik 6, Stoner 12. Ya, ada commanding, koordinating, macam-macam. Sebenarnya semuanya itu kalau dirangkum ya ada 3 ya. Ada dirangkum ya, planning, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau dirangkum ya. Tapi kalau nggak tahu teorinya ya jangan merangkum seperti saya itu. Cuma, jadi kita tanya kenapa ketiga? Planning, semua tokoh mengatakan planning, pelaksanaan, ya. Terry mengatakan organizing sama equating, misalnya. Kuhn mengatakan organizing, staffing, leading. Gulik mengatakan baru cocok, boleh. Katanya lo oke tadi itu ya.
salah ada apa-apa, yang penting jujur. Itu yang paling penting ya, kata definisi itu ya. 4 atau 5 atau 3 terserah, yang penting ada dasarnya, jujur tadi. Seperti itu ya. Nanti direnungkan lagi lah. Oke. Kemudian Pak Kusaidi, terkait dengan tadi itu ya, yang disampaikan Prof. Unkes tadi itu landasan filosofis itu di awal ditambahin. Filosofis itu inilah minimal filsafat humanisme misalnya ya, yang menganggap bahwa di madrasah itu tidak sama dengan di industri, di korporat, karena semuanya yang dikelola boleh Pak, langsung tekniknya itu boleh. Nah, yang saya sampaikan kemarin itu ini dua bukan ini loh, yang awalnya itu kan bagaimana manajemen humas internal. Di dalamnya itu ada planning, di dalamnya itu sama membantu. 2, bagaimana manajemen humas eksternal dan luar. Di dalamnya juga ada perencanaan, masukan evaluasi. Pembahasannya itu di dalamnya sama. Ini perencanaan itu nanti masuk ke dalam, begitu. Nanti gimana di yang penting dasar teorinya ada. Kalau humas internal, eksternal ada, jadinya kan memang saya suruh nambahkan. Tadi itu ya, tambahan filosofis humanisme tadi itu bahwa di seluruh stakeholder di madrasah itu adalah manusia, bukan mesin, dan semuanya itu bisa mempengaruhi perkembangan madrasah ya. Perkembangan itu bisa dipengaruhi karena manusia itu butuh interaksi, itu pandangan humanisme begitu. Oleh karena itu masuk ke humas akhirnya. Ditanyakan kok. Selanjutnya semuanya membahas tentang penelitian terdahulu. Saya menambahkan di bawah tabel itu harusnya ya dikasih analisis kelemahan penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Farhan, ya, misalnya kelemahannya apa? Belum membahas atau belum menemukan tentang ini. Kedua, kelemahannya apa? Ketiga, sampai ke 10 penelitian itu disebutkan kelemahannya. Nah, paragraf terakhir, oleh karena itu penelitian ini menjadi penyempurna terhadap penelitian terdahulu pada aspek apanya. Posisinya itu yang ditanyakan tadi loh. Judul sama boleh. Penelitian itu ya, karena ada ungkapan selama di bawah matahari tidak ada hal yang baru. Begitu juga penelitian ini bukan hal yang baru, cuman kan penyempurna. Jadi gitu loh. Itu di bawah tabel penelitian terdahulu disampaikan. Oke, sekarang wawasan Pak Kusairi. Kenapa? Ada 2 istilah ya, humas itu. Ada human relation, ada public relation. Nah, yang mana yang dipakai? Public relation. Kenapa public relation? Kalau human relation itu kan kaitannya dengan hubungan manusia. Public relation hubungan mesin. Public relation itu bukan. Kalau public relation itu hubungannya. Dengan apa? Dengan siapa? Kan sama-sama. Artinya publik itu apa? Bedanya ya, bedanya. Public itu masyarakat. Kalau human, Human itu manusia. Masyarakat sama manusia apa bedanya? masyarakat itu bukan manusia. Nah, itu secara literal. Ini loh. Gini loh, Pak. Jangan kira-kira ya jawabannya itu. Karena kan merujuk tadi itu bukunya siapa itu? Human Relation and Public Relation. Tadi kan baca. Bagaimana dari ini kan? Lah ya, tadi kan nggak dibaca. Mau di dalamnya ada itu jawabannya. Saya ngerekom, ya kan? Bukunya ini. Artinya ya jangan masukkan ke dalam putakannya saja. Isinya ya dibocor. Isinya dilebokkan dikasih teori gitu loh. Isinya ya dibocor, nggak masukkan dengan teori yang dibutuhkan. Ada human relation, ada public relation.
Boleh pakai apa saja silakan, yang penting paham. Ya, tapi itu jawabannya bingung sama dia. Sama-sama tentang hubungan manusia, sama-sama interaksi antar manusia. Kalau human relation ya, itu lebih luas atau lebih tidak terstruktur. Ngobrol antara guru dan orang tua misalnya ya, sambil arisan, sambil mancing, itu masuk human relation. Ya, tidak terstruktur, lebih bebas, tidak terlalu ketat. Kalau public relation itu semuanya terencana, tersistematis, teragendakan, kerjasama misalnya ya, kegiatan komite sekolah itu namanya public relation. Jadi teman pakai yang mana? Yang publik. Nah, ini kan sudah terorganisir. Terorganisir. Berarti kayak dialog apa ketika kondisi non formal itu tidak dibahas dari sini. Ya, Karena di madrasah itu kan di masyarakat ya kadang sambil orang tua siswa sama guru sama-sama ke sawah ngobrol. Sekolah di sana lo enak ada asinannya, ya. Itu kan human relation. tapi kan itu tidak ada dalam planning ya. Boleh. Yang penting di kajian teori di awal itu dijabarkan dulu perbedaan human relation sama public relation. Jabarkan dulu, baru ditegaskan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan public relation. Lebih baik kasih tabel perbedaan itu. Ada pada bukunya apa itu? Public relation and human relation itu ada. Oke, selanjutnya tidak ada ya istilah sampling, sampel, tidak ada di subjek penelitian. Di sini kan purposive sampling, snowball sampling, sampel itu kata-kata seperti itu tidak ada. Yang benar kata apa? Kalau kualitatif apa? Istilah sampel. Hah? Sampling ini, purposive sampling itu kan untuk kuantitatif. Populasi sampel itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif apa? Informan. Ini ya, informan. Jadi ini teknik purposive, tidak apa-apa. Dan teknik snowball. Boleh, samplingnya dihapus saja. Kata sampel itu dari informan, ya. Semuanya banyak itu kata sampel itu. Pak Kusari nulis ini paham nggak? Paham. Purposive itu apa, Pak Kusari? Purposive itu kaitannya dengan Hah? Nanti dibaca lagi lah. Terlalu banyak, ada purposive, ada snowball. Nah ini sekolah jumlahnya kan nggak banyak tuh Pak Kusari. Nggak usah snowball, cukup purposive kan kalian tentukan sendiri toh. Oh nanti informasi saya ini sudah. Snowball itu kayak KKN itu loh. KKN kan banyak ratusan orang di masyarakat. Pertama kepala desa wawancara. Pak kepala desa, setelah ini saya harus kemana? Oh sana ke Pak RT, tunjukkan Pak RT. Habis ke Pak RT habis ini saya kemana? Sampai begitu belum dong, itu namanya snowball. Orang yang paham tentang misalnya sama meneliti apa. Dulu dong, snowball itu kan boleh salah dulu. Tapi kan bukan purposive itu. Kalau di sekolah, di madrasah itu purposive. Orangnya lu sedikit. Gak perlu tanya Pak Kepala, habis ini saya kemana? Gak perlu, sudah jelas. Wakil berikutnya siapa, ya kan? Gitu loh. Itu purposive aja ya, tapi dijelaskan lebih detail. Terus daftar pusakanya, tolong penulisannya itu semuanya salah. Disesuaikan dengan buku pedoman. Apa tahun di belakang, yang baru ya. Nama dibalik dan lain-lain lah. Teknis itu ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan untuk sesi yang yaitu yang mana hasil seminar proposal dalam hal ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Sadi. Terima kasih.
Yo, Disetujui. masuk ke terlalu tua Kalau aja. sudah pembimbingnya tidak menyetujui, apalagi pembimbingnya. Ya itu, Rob. Buat kejutan Rob. Hasilnya juga mengejutkan. Terlalu juga pembimbingnya. Oh. Kita keluar ya biar dengarkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu Dokter ada Sidro Pak Dokter Imam Dokter dan seluruh gembira gitu ya, gembiranya saudara kita ini setelah mendengarkan pemaparan saudara tentang proposal saudara dan didikan baik oleh guru utama maupun pembimbing, ternyata masih banyak hal yang perlu saudara revisi. Kalau dinyatakan terus jadi tidak mengulang proposal lagi, tapi ternyata bahwa saudara ini karena ada beberapa revisi yang harus dilakukan, ya dengan berat hati saya pembimbing menyatakan bahwa proposal saudara disetujui dengan perbaikan. Artinya saudara dengan waktu jangan terlalu lama lah ya, karena masih hangat beberapa pertanyaan, terutama pembimbing siap untuk bergerak karena samping ada di keperluan untuk yang saudara tulis. Saya kira sudah beberapa masukan-masukan yang saudara bisa jadikan untuk masuk untuk segera seminar hakim. Saya kira cukup. Terima kasih kepada seluruh peserta dan itu bersama. Kita ucapkan hamdalah. Sekian saya sampaikan kepada teman seluruh masyarakat. Terima kasih sampaikan alhamdulillah acara seminar proposal pada ini sudah selesai. Kami sebagai pendapat ini dari Anda apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dua wabarakatuh. kali, Pak.